Ratusan warga rela antre demi bersalaman dengan mantan wali kota Solo tersebut. Silaturahmi ini diikuti keluarga, kolega Jokowi bersama ratusan warga Solo. Secara bergiliran, warga diberi kesempatan untuk bersalaman serta berfoto bersama dengan Jokowi dan ibundanya. Ratusan warga rela berdesakan dan mengantre untuk masuk. Satu persatu tamu yang datang menjalani pemeriksaan dan penggeledahan. Seluruh barang bawaan diperiksa dan para tamu harus melewati metal detektor. Rencananya Rabu siang ini Jokowi akan kembali menggelar open house untuk warga Solo dan sekitarnya. Hari kedua Lebaran, Ibunda Presiden terpilih Joko Widodo menggelar open house di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Ribuan warga tidak terbendung untuk dapat bersilaturahmi secara langsung dengan keluarga Jokowi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kediaman rumah Ibunda Joko Widodo. Dan beginilah suasana open house hari kedua Lebaran tahun ini. Warga antusias untuk mengunjungi atau bertemu Presiden terpilih kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan tidak kurang 300 polisi dikerahkan untuk menjaga suasana tetap kondusif karena memang ribuan warga Jalan Pleret Raya ini silih berganti berdatangan untuk melihat langsung bagaimana sosok Bapak Joko Widodo. Gimana Bu, akhirnya bisa ketemu sama Presiden terpilih kita Pak Jokowi? Alhamdulillah, senang sekali ya. Itu tetangga. Ya alhamdulillah saya punya tetangga jadi presiden. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia lebih baik. Saya sebagai tetangga, kebetulan Pak Jokowi terpilih sebagai presiden. Saya ikut berbahagia sekali. Jadi itu ya alasannya kan pengen ngantri, nunggu gitu, pengen ketemu dengan Jokowi. Iya, mengucapkan selamat berbahagia, sukses gitu. Sebenarnya acara ini pun open house ini memang hanya diperuntukkan untuk keluarga, sanak keluarga dekat atau kerabat dekat saja. Namun melihat antusiasme warga yang tahu bahwa Bapak Joko Widodo sudah berada di rumah ibundanya, Ibu Sujiatmi, maka warga pun terus akhirnya mendatangi kediaman rumah Ibu Sujiatmi. Dari Solo, Marini Sayuti, Nugroho Leonardus, Metro TV. Pemirsa, hari ini Presiden terpilih Joko Widodo akan menggelar open house di Solo untuk bersilaturahmi bersama masyarakat Solo dan sekitarnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Maulin Astria langsung dari Solo, Jawa Tengah. Maulin, bagaimana persiapan open house Joko Widodo di Solo? Iya, benar sekali Rory, pukul 9 pagi nanti rencananya Presiden terpilih Jokowi akan bersilaturahmi dalam rangka perayaan Idul Fitri bersama masyarakat Solo. Silaturahmi ini digelar di Geraha Sabah yang ada di wilayah Sumber Solo. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan sejak pagi tadi. Yang paling utama adalah persiapan pengamanan dari Polres Solo. Ratusan aparat kepolisian pada pagi tadi sekitar pukul 7 menggelar apel untuk berkoordinasi mengamankan jalannya silaturahmi yang diprediksi akan dihadiri oleh ribuan orang. Pengamanan ini pun dibagi 3, yaitu di ring pertama pengamanan di dalam gedung, kemudian di ring kedua di halaman, dan di ring ketiga di luar gedung. Pengamanan dilakukan dengan terbuka dan juga tertutup, yakni adanya anggota yang menggunakan pakaian preman. 1 buah mobil gegana dan juga 1 buah barakuda juga sudah disiapkan. 3 buah metal detektor juga sudah disiapkan demi membantu mengamankan jalannya silaturahmi. Presiden terpilih Jokowi memang sengaja menyempatkan diri datang ke Solo untuk sungkem bersama ibunya, keluarga, dan bersilaturahmi dengan masyarakat Solo. Jokowi sudah tiba di Solo sejak kemarin. Ia pertama kali bersilaturahmi bermaaf-maafan dengan keluarganya, dan untuk hari ini silaturahmi akan diikuti juga oleh ribuan orang di kota Solo, dan juga nanti akan dihadiri oleh keluarga Jokowi serta dari kolega Jokowi. Ya Rory, meski acara baru dimulai sekitar 1 jam lagi, namun saat ini sudah ada sejumlah masyarakat yang datang ke Geraha Sabah untuk bersilaturahmi menunggu datangnya Jokowi. Demikian Rory. Maulin Astria, terima kasih atas laporannya dari Solo, Jawa Tengah.
Pemirsa, sejumlah tokoh masyarakat kerap menggelar open house atau ramah tamah setiap hari raya Idul Fitri atau hari raya keagamaan lainnya. Nah, pada kesempatan ini jalinan silaturahmi antara para pemimpin dengan rakyat kembali dibangun. Seberapa efektif sebenarnya tradisi open house untuk merekatkan hubungan antar warga? Berikut adalah liputannya. Acara open house yang digelar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga di Istana Negara dimanfaatkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi JK beserta istri mereka masing-masing untuk saling bersilaturahmi ke Istana Merdeka. Acara open house juga dilakukan oleh Presiden terpilih Joko Widodo. Mantan Wali Kota Solo ini bahkan menggelar 2 acara open house, yakni di kantor Gubernur DKI Jakarta dan di kediaman dinasnya. Menurut Jokowi, acara ini bisa dimanfaatkan untuk saling bermaafan antar rekan dan juga di tengah masyarakat. Kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, ya kita kembali ke Fitri kembali di hari kemenangan ini, dan ya yang paling senang bisa ketemu dengan masyarakat, dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, bermaaf-maafan. Sosiolog Ganda Upaya menilai tradisi open house yang berlangsung selama ini bisa dimaknai sebagai upaya pejabat dan tokoh masyarakat untuk menunjukkan kedekatannya dengan warga. Dan masyarakat sendiri bisa memanfaatkan acara ini untuk beramah tamah dengan sang tokoh dalam suasana yang tidak terlalu formal. Jadi sebenarnya dalam hal ini si penyelenggara ingin menunjukkan bahwa saya bisa loh membangun relasi sosial gitu dalam saat-saat tertentu untuk membuka diri bagaimana membangun hubungan antara elit katakanlah dengan masyarakat biasa seperti itu. Nah. Selain Jokowi dan SBY, acara open house juga digelar oleh cawapres terpilih Yusuf Kala. Semua acara open house yang dilakukan oleh tokoh dan pejabat negara ini dipadati oleh warga. Tim Liputan Metro TV. Presiden terpilih Joko Widodo mengaku tidak akan memasang program 100 hari dalam pemerintahannya nanti. Sementara mengenai susunan kabinet, Jokowi masih menunggu kantor transisi terbentuk sebelum memilih menteri bersama Yusuf Kala. Ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengaku hingga kini masih belum membuat susunan kabinet menteri untuk pemerintahannya. Selain karena pelantikan akan berlangsung pada 22 Oktober mendatang, juga karena kubu Prabowo yang masih mengajukan gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Mantan Wali Kota Solo ini juga mengaku belum memiliki gambaran siapa saja yang akan diangkatnya menjadi menteri. Jokowi juga menampik wacana program 100 hari yang biasanya menjadi program unggulan presiden baru. Kantor transisinya sudah berjalan, nanti akan ada identifikasi, ada pemetaan persoalan, baru nanti siapa yang ngisi pos-pos itu. Masih lama lah, masih lama. Kita kan masih nunggu MK, ya kan? Sejumlah tokoh mengingatkan agar momentum perayaan Idul Fitri tahun ini dijadikan sebagai titik awal membangun kembali persatuan bangsa. Terlebih pasca Pilpres yang sempat membuat hubungan para pendukung kandidat Pilpres merenggang. Dari Radio Al-Sinta. Ketua Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin seusai penetapan 1 Syawal mengingatkan kepada umat Islam untuk kembali menjalin silaturahmi pasca hubungan yang sempat renggang saat Pilpres lalu. Dan menyerukan kepada umat Islam untuk memaknai Idul Fitri dengan sebenar-benarnya. Idul Fitri bukan akhir, tapi justru awal bagi kita untuk menyatakan deklarasi menjelmakan nilai-nilai Ramadan pada bulan-bulan akan tiba. Bukan sebuah kebetulan Idul Fitri kali ini berlangsung hampir bersamaan dengan agenda nasional pemilihan presiden wakil presiden. Mungkin umat terbelah pada 9 Juli yang lalu, maka inilah saatnya, inilah momentumnya bagi kita semua untuk mengamalkan pesan Idul Fitri yang tiada lain, mengembangkan silaturahim, saling memaafkan, dan oleh karena itu marilah setelah ini kita rajut kembali tidak sekedar persaudaraan keimanan, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, tapi juga persaudaraan kebangsaan, ukhuwah watoniyah. Dengan demikianlah insyaallah umat Islam dan bangsa Indonesia akan bisa mencapai kemajuan pada masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Salahuddin Wahid atau Gus Solah.
Tokoh NU ini mengatakan Lebaran merupakan saat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan semua pertentangan yang sempat muncul pada Pilpres kemarin. Bagi semua pihak yang kemarin mengalami, katakan saja, pertentangan dalam menghadapi pemilihan presiden, Idul Fitri ini kesempatan baik untuk menyelesaikan hal-hal yang masih mengganjal, hal-hal yang masih belum tuntas. Kita selesaikan, kita menghargai hak pihak yang menggugat, dan mudah-mudahan itu dalam waktu yang tidak lama bisa selesai, dan siapapun yang menang harus kita dukung bersama, kita hormati keputusan dari MK itu. Kita harapkan tidak ada lagi masalah-masalah yang masih menjadi beban masyarakat ke depan. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menjelaskan pasca Pilpres bangsa Indonesia bisa kembali bersatu dan berharap pemerintahan baru bisa menjalankan tugasnya dan merangkul semua kekuatan bangsa yang ada. Saya berharap dengan pemerintahan baru ini ke depan, kita akan mampu mengkonsolidasikan seluruh kekuatan dan potensi bangsa kita untuk lebih bangkit, lebih mampu untuk memberikan sosok Indonesia yang berjaya, Indonesia yang besar. Untuk itu juga peran kita di dunia internasional akan lebih optimal dibandingkan dengan peran-peran masalah yang telah kita lalui selama ini. Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 28 Juli lalu diakui oleh ormas besar Islam yang ada, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Lebaran kali ini juga berlangsung tak lama setelah proses Pilpres yang secara umum berlangsung damai.